disampaikan dulu? Hari ini klarifikasi atau seperti apa? Oke, gua dulu kali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you teman-teman. Hari ini kita akhirnya bertemu juga nih. Banyak yang WhatsApp, banyak yang nanya gua. Pasti, kurang jelas ya. Pasti semua baik-baik aja untuk berimbang gitu kan. Jadi hari ini ada beberapa hal yang kita sampaikan terkait dua tiga hari ini yang berkembang gitu kan. So far semuanya kita masih baik-baik aja kok. Jadi hari ini saya manajer lembaga sekaligus juga owner dia gitu kan, untuk menyampaikan kepada teman-teman media semuanya kenapa saya bikin ini biar satu pintu gitu kan, karena banyak dari teman-teman saya mau sama tapi enggak, kita sama-sama semuanya biar ini. Jadi itu terkait apa yang mau teman-teman tanyakan silakan gitu kan, nanti sebisa kita akan tanggapi. Ya, mungkin dari Renaga seperti apa sih menanggapi berita yang kemarin? Ya sebenarnya kalau menanggapi berita yang kemarin ya, saya mengakui ya, saya punya istri dan saya punya anak, itu namanya Keisha Alisa Tahir. Kemarin hanya biasalah anak muda gitu, masih belajar untuk apa ya namanya, masih belajar karena baru-baru punya anak dan baru nikah, baru berkeluarga, jadi masih bingung dan masih ego-egonya masih tinggi. Dan saya sebelum menjelaskan juga nih, saya mau minta maaf untuk semuanya. Saya mengecewakan kalian semua. Saya mau minta maaf sebesar-besarnya dan untuk masalah yang kemarin hanya kesalahpahaman aja sebenarnya. Istri saya juga emang lagi berantem aja biasa, namanya keluarga, dan kebetulan ya sayanya juga sayanya salah, saya hilaf kemarin dan semua. Sekarang saya mau memperbaiki semuanya. Ya kita sekarang udah mulai baik-baik aja, udah mulai bisa menangani semuanya ya. Itu. Rega, sorry sebelumnya soal adanya kabar perselingkuhan atau orang ketiga seperti apa sih? Perselingkuhan atau orang ketiga itu nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada ya? Nggak ada, karena saya nggak ada menjalin hubungan sama siapa-siapa. Oke, guys, sebelumnya tadi kan sempat mengakui bahwa punya anak dan sudah punya istri. Kalau boleh cerita sedikit dong, flashback nikahnya tuh kapan sih? Terus awalnya nikah tuh kapan? Terus anak tuh lahirnya kapan dan usianya sekarang sudah berapa? Mungkin bisa cerita sedikit berbagi, karena fitnahnya kan ada berita yang beredar kan kamu tidak menafkahi anak, tidak mengakui anak gitu. Kalau sekarang pun kondisinya rumah tangga kalian baik-baik, berarti kan sudah ada pembaharuan, sudah ada baik-baiknya. Bisa ceritain sedikit nggak? Kalau misalkan nikah itu saya 2 tahun yang lalu. Betul, saya nikah 2 tahun yang lalu dan anaknya sudah udah menjalani sekarang umur mau 2 tahun. Juli tanggal 5. Itu Keisha lahir 5 Juli dan dia sebentar lagi juga ulang tahun. Yang kedua, ya kalau misalnya awalnya ya misalkan kalau misalnya ini itu masih masuk privasi, jadi nggak apa-apa dong kalau misalkan nggak dikasih tahu juga. Sebenarnya bukan nggak mau mengaku juga, karena saya nggak mau melibatkan keluarga kecil saya ke entertain. Sebenarnya awalnya bukan tidak mau mengakui juga kalau misalkan itu saya nggak punya istri, saya ini ya ada kok emang sah negara juga saya nikah. Dan anaknya ya sebenarnya kemarin permasalahan kesalahpahaman aja, namanya keluarga baru dan saya juga masih belajar juga untuk berkeluarga. Kalau nggak mengakui, kenapa kemarin bilang katanya pada saat live di TikTok kamu bilang itu keponakan kamu? Yang mana? Yang ada dari tantenya bilang kalau misalnya pada saat live di TikTok kamu bilang ini keponakan saya gitu, itu anak kamu gitu. Jadi gini, itu kan di situ kita banyak kan, itu di rumah. Dan ada anak kecil juga yang lain yang saya gendong, terus ada adiknya datang ke sini, itu ponakan saya yang saya maksud kayak gini gitu. Bukan yang saya maksud anak saya kan, karena kan memang banyak anak kecil juga di sini.
Katanya hanya 2 bulan aja nih tinggal. Cuitan yang di Twitter gitu kan bilang katanya kamu nafkahnya hanya kurang lebih 5 juta dan setahun. Itu bener nggak sih? Enggak gitu juga. Ya nggak gitu juga, ada juga yang saya transfer atau kayak gimana. Cuman ya udah namanya juga berantem ya, maksudnya masih emosi juga istri sayanya. Ya pokoknya intinya sekarang saya mau memperbaiki semuanya. Tapi Saya masih antara yang lalu-lalu ya namanya juga manusia gitu kan, pasti ada hilafnya. Ya sekarang sih saya mau memperbaiki semuanya. Sekarang kondisi rumah tangga sendiri seperti apa? Apakah tadi kan ingin memperbaiki rumah tangga? Dalam arti sekarang ini kondisi rumah tangganya apa sedang lagi pendem dulu, pisah sementara atau seperti apa karena atau baik-baik aja atau seperti apa? Ya sebenarnya saya mau baik-baik aja. Maksudnya semua saya mau perbaiki semuanya. Dan untuk kemarin kita juga iya. sudah sudah menjalin hubungan komunikasi dengan pihak keluarga. Dari pihak ada kan mencoba untuk memakai lawyer juga, dan kita sudah mencoba juga untuk mengobrol, dan semua problem yang hari ini terjadi itu kita sudah bicarakan secara keluargaan. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus. Nah, itu terkait dari ada cuitan kalau nafkah tidak memberi nafkah, sebenarnya kan nggak begitu juga. Gitu. Artinya kalau dalam bahasa tweet itu tidak memberikan nafkah, tapi ada terucap nominal di situ kan. Kalau udah nominal angka terucap itu kan artinya kan nafkah itu kan diberikan. Sekarang pantas atau tidaknya kan itu aja sebenarnya problem. Nah biasa sih kalau saya nggak terlalu nyampurin gitu, saya dan manajemen atau dan keluarga dari pihak Remaga gitu, artinya ini problemnya dia harus menyelesaikan sendiri gitu kan. Artinya ya biasalah yang seperti Remaga bilang tadi, ya apalagi suami istri berantem yang masih muda apa, dan mungkin dari wanita dari bukan ini perempuan ya, wanita ya, pasti hal yang terkecil yang dicari lah gitu kan. Artinya ya kan nggak mungkin dengan nominal sekian gitu ya, mungkin bagi yang pernah merasakan ini misalnya apa yang ini gitu. Nah, itu kira-kira. Berarti awalnya dari soal apa, nafkah ya? Atau gimana? Oh bukan Apa? soal nafkah sih sebenarnya. Lebih ke apa? Karena ada yang ya kesalahpahaman, namanya keluarga kecil dan baru-baru juga sayanya masih belum ngerti tentang gimana caranya menyelesaikan masalah keluarga kecil saya. Ya itu sebenarnya awalnya karena ya berantem biasa aja sih suami istri, cuman salah paham. Jadi akhirnya ya gitu, masih ada ego. Cuman sekarang saya mau perbaiki aja sih. Semuanya Tapi pelan-pelan saya perbaiki. Ada satu hal yang menarik dari case yang terjadi hari ini. Saya pun sebagai manajer dan owner merinding gitu. Merinding itu artinya begini. Saya nggak nyangka seorang anak muda dan agak umur 23 tahun bisa cepat dia berintrospeksi diri gitu kan. Ini pun kita terus sampaikan kepada pihak keluarga, mama papanya yang waktu itu kita sudah datang ke rumahnya tapi nggak bertemu, tapi kita sampaikan lewat lawyernya. Artinya apa? Kita sendiri pun yang sudah berumur ini menyikapi hal seperti ini mungkin nggak secepat ini gitu cooling down. Dan saya pribadi saya tahu karakter dia. Mungkin semua orang di Bogor tahu karakter Remaga itu seperti apa. Tapi satu hal yang membuat saya yakin bukan ini terlontar dari mulut dia sendiri. Jadi 2-3 hari ini teman-teman media itu hubungin saya untuk press conference, Mas, biar kita dua arah informasinya. Itu sebenarnya saya mau meyakinkan dulu Remaga dan menanya dulu ke dia apa sih detail problemnya gitu, kok tiba-tiba begini gitu, kok tiba-tiba begini. Nah akhirnya saya akuin, saya salut dengan gentlenya dia itu mengakuin saya salah, saya khilaf, saya ingin berubah. Itu terucap dari mulut dia. Makanya malam lusa saya ketemu dengan pihak lawyernya, kita ngobrol secara keluargaan dan mereka menyambut, merespon baik gitu kan. Nah, artinya tugas nextnya Remaga akan menjalin komunikasi yang baik lagi, dan harapan kita semua juga akan baik-baik aja gitu kan, akan baik-baik aja. Remaga dalam framingnya istri, si tantenya kan bilang kalau misalnya kamu mau menceraikan istri kamu pada saat dia hamil besar, apakah itu benar karena kamu mau menikah? Itu pertama. Kemudian bahwa kamu tuh dalam pesan masa tuh suka berkata-kata kasar, kayak yang akhirnya katanya ke psikisnya si istri kamu, gimana? Benar Ya, apa enggak? kalau itu ya sebenarnya ya namanya hilaf. Balik lagi ke yang tadi, namanya
juga anak muda, terus masih manusia pasti ada hilafnya lah. Ya pokoknya intinya nanti kedepannya saya akan memperbaiki semuanya. Saya pengen merubah semua sifat yang jeleknya saya gitu. Ya intinya yang kemarin itu saya hilaf aja. Tapi berarti membenarkan bahwa ada keinginan untuk menceraikan istri saat kamu lagi hamil besar gitu. Ya itu emosi saat aja sih sebenarnya. Yang kayak kita balik lagi manusia hilaf, selalu ada hilafnya. Dan pokoknya intinya sekarang saya pengen memperbaiki semuanya. Saya mau baik-baik lagi ke depannya, dan saya akan usahain untuk ya udah yuk kita bangun lagi dengan dari nol lagi gitu. Kita mulai pelan-pelan biar ke depannya lebih baik lagi. Yang terbaik untuk Keisha. Saat ini masih tinggal serumah atau enggak sih Kak? Udah satu rumah kah? Masih satu Satu rumah kah atau sudah pisah? Kalau dibilang satu rumah, ya kalau lagi berantem gini otomatis ya kita di masing-masing aja, di orang tuanya, saya di orang tua saya. Berarti bener ya, pas waktu baru nikah hanya 2 bulan aja tinggal bareng sama istri, habis itu nggak pulang lagi? Enggak juga. Jadi emang gini, di situ posisi pas sudah nikah itu saya belum terjun ke entertain. Dan saya juga masih bingung dari mana saya mencari penghasilan. Akhirnya saya ditariklah sama papa ke Jakarta. Ya sebenarnya bukan saya kabur atau saya nggak mau sama dia, nggak. Cuman posisinya di sini adalah di Bogor dan saya di Jakarta. Itu saya lagi kerja juga di Jakarta, bukan yang tidak mau pulang atau gimana, karena posisinya saya di Jakarta kerja, terus kebetulan 2019 2020 itu Covid kan. Jadi tidak bisa pulang, dan saya juga masih takut untuk menemui anak saya karena takutnya virus gitu. Itu aja. Sekarang gimana? Mungkin ada komunikasi lagi nggak sih terhadap istri dan juga anak? Ada. Saya waktu itu melewati adiknya juga ya. Karena lagi berantem dan ada kesalahpahaman. Ya, istri sayanya tidak mau menghubungi saya. Maksudnya dihubungin pun dianya masih marah mungkin ya, namanya juga baru-baru. Saya menghubungi adiknya, akhirnya ya bisa ketemu. Cuman tidak bisa lama, dan pasti otomatis saya ke Jakarta lagi karena saya kerja, saya nyari lagi. Terakhir ketemu sama anak kapan? Ya terakhir itu sebelum mulai PPT lah, sebelum syuting itu. Karena kan syuting itu kan saya benar-benar intens tuh tiap hari, nggak bisa ini ya. Dari sebelum itu aja. Tapi ada komunikasi nggak sih selama itu sama istri? Di mana? Selama syuting. Selama syuting ya ada juga, tapi lewat adiknya ya. Karena istri sayanya masih marah mungkin ya. Kalau belum tahu kisarannya berapa lama? Apanya? Kisarannya berapa lama? Kalau kisarannya ya, karena kan emang dari balik lagi yang tadi saya dibawa ke Jakarta, ya dari situ saya ketemu saya datang di rumahnya, terus saya ngejenguk anak saya, kayak gitu-gitu aja, terus balik lagi karena harus fokus juga kan, nggak gampang ya mencari uang untuk di umur saya juga masih bingung dari mana kan ya, di saat itu. Ya pokoknya intinya kedepannya saya mau perbaiki. Berarti hampir 2 tahun ya? Apa ya? Bisa Nggak juga sampai 2 tahun sih. Setahun. Ya nggak nyampe sih sebenarnya. November kita udah syuting PPT. Nah, sorry ya, kita udah wanita juga Aca, Mas. Nah, gimana nih? Dia sebagai, dia kemarin ngaku sebagai teman, ini gimana sih? Ya. Untuk Aca, saya pribadi ke Acanya saya minta maaf jadi keseret-seret karena di situ yang foto itu ya kita pas lagi project, dan Aca itu teman baik saya gitu. Oke, sedikit saya lurusin soal Aca ya. Betul, foto itu diambil saat kita lagi pilot. Jadi ya kita juga tidak bisa meluruskan atau mengatakan apa yang terlihat di frame dengan kejadian asli itu. Dan Renaga tidak hanya berfoto dengan siapa aja, dengan banyak di upload gitu. Kadang-kadang orang yang tidak tahu Renaga selalu wise terhadap semua orang, foto di upload. Artinya itulah postingan terakhir dia. Aca itu adalah talent saya juga. Artinya kita ada project nih, program ya, sektor komedi gitu saat itu, dan fine aja gitu. Makanya kalau soal saya baca juga, sempat baca beberapa kali gitu. Ini orang juga jauh gitu. Ini tidak ada hubungan. Mungkin Aca pun juga nggak terlalu kenal Renaga, mungkin hanya pertemuan baru sekali itu. Gitu. Jadi
itulah kira-kira. Saya juga dapat info kemarin kan juga Aca banyak didatangin sama teman-teman Kota Iman gitu kan. Ya dia kan udah nelfon saya juga gitu. Udah nggak apa layanin aja, jawab setahunnya dia gitu kan. Clearin aja, so far tidak ada problem di kita. Renaga, mungkin ayahmu sendiri katanya sempat keseret juga dalam permasalahanmu, benar nggak sih? Ayah, dari ayah sendiri katanya sempat keseret di permasalahanmu gara-gara viral kemarin. Benar nggak Ya sih? pastilah otomatis siapapun. Jadi gini, kalau Ferdi terseret, Bapak Ibu kan sebenarnya sih enggak ya. Artinya gini, orang tua kalau sudah melepaskan anak untuk jenjang pernikahan itu udah urusan keluarga masing-masing. Kan? Artinya orang tuanya Renaga pun nggak perlu ikut campur dalam hal ini. Kan sudah berani untuk berkeluarga ya selesaikan sendiri. Mungkin respon dari Papa seperti apa sih mendengar kabar ini? Awalnya. Ya, ya namanya orang tua nggak mungkin lah nggak kaget gitu kan kena masalah gini. Tapi tetap balik lagi. Papa cuma ngomong ya udah, enggak, kamu udah jadi laki-laki sekarang, kamu yang berkeluarga, Papa nggak bisa ikut campur, kamu selesai. Tapi kamu pernah ketemu anak Renaga? Gue pernah, pasti. Sama istrinya juga, sama istri saya juga pernah kok ketemu. Dan emang baik-baik aja sebenarnya. Emang masalah kesalahpahaman aja. Jadi ya mungkin istri saya emosi, yang saya juga mau minta maaf juga sih sebenarnya untuk kekhilafan saya semuanya. Saya kedepannya akan memperbaiki lah, intinya itu. Mereka ada komitmen apa sih sama istri mungkin ketika akhirnya ini kan masalah rumah tangga ribut terus akhirnya sampai terkuak tidak mau mengakui anak gitu ya, sampai akhirnya muncul tidak ada pengakuan anak itu, ada apa ya, gimana sih? Sebenarnya ya karena berantem biasa lah namanya keluarga, itu aja sih sebenarnya, kesalahpahaman aja. Intinya kedepannya saya mau memperbaiki, saya hilaf. Untuk semuanya juga saya mau minta maaf, saya mengecewakan. Intinya saya mau perbaiki. Kalau untuk anak mungkin terkait ke kemarin katanya di DM dari pihak Tisha sendiri katanya banyak korban yang mengaku didekati oleh kamu sendiri. Seperti apa sih mungkin? Sama dinikahi uang juga, maksudnya ada yang pinjam buat bensin apa segala macam gitu. Nggak gitu juga, segitu juga. Nggak gitu juga. Tapi ada mungkin klarifikasi dari Renata. Jadi gini ya, teman-teman semuanya, kalau menyikapin yang tuntutan begitu itu nggak akan habisnya. Artinya apa? Kita wise aja dalam menyikapin hal ini sebenarnya. Karena kalau itu semuanya kita coba untuk interpretasi, sumbernya juga kita nggak tahu kan sumbernya benar apa enggaknya itu. Tapi yang dari kita, let's say pasti hal itu nggak mungkin terjadi lah. Tapi let's say gini, hari ini saya mau mengklarifikasi ini bahwasanya adalah apa yang telah terjadi saat ini adalah sudah menemukan titik baliknya. Itu aja. Titik baliknya dia sudah sadar dan berterima kasih juga kepada adiknya Della gitu. Dan dengan dia ngobrol itu, dengan dia menyampaikan itu, dia bisa cepat introspeksi diri. Paling itu aja. Tapi membenarkan atau nggak dari Renaga sendiri soal itu? Banyaknya korban yang nggak gitu juga sih sebenarnya, untuk dari saya sendiri nggak gitu juga, karena emang balik lagi benar nggak tahu dari itu sumbernya siapa, kita nggak tahu emang dia nggak suka sama saya atau gimana. Cuman ya udahlah, intinya kedepannya saya memperbaiki aja. Bro, Tapi tidak ada kata pisah ya Renak dengan istri sendiri, tidak ada kata bercerai, tidak ada. Malah saya mau memperbaiki lagi, kalau bisa saya yuk kita serumah lagi, kita perbaiki semuanya, dan saya juga mau minta maaf juga pasti ke istri saya gitu, dan pokoknya yang terbaik lah. Bro, kemarin Aca cerita juga kalau dia nggak menapik dekat sama lo sebagai teman, tapi dia nggak tahu status itu udah menikah. Itu gimana juga? Karena balik lagi itu kan privasi saya dan pribadi saya juga, saya nggak mau melibatkan ke entertain, dan maksudnya harusnya gue udah menikah loh, kan nggak mungkin gitu ya, maksudnya ke teman-teman nggak harus gitu. Ya udah, saya juga pasti nggak mungkin nanyain sejauh itu. Kalau misalkan emang ada teman saya yang udah nikah, saya nggak mungkin kayak udah nikah loh, nggak mungkin ya. Teman aja kita untuk untuk sharing, untuk apa segala macam, nggak ada. Tapi Mas Ray, mungkin terkait dengan akte anak, katanya dari pihak sebelah mengatakan katanya Mas Renaga mempersulit pembuatan akte anak sendiri. Ya bukan mempersulit, ya balik lagi kesalahpahaman aja sebenarnya. Ya ribut-ribut biasa lah. Jadi otomatis ya saya hilaf aja di situ. Gitu. Jadi ya kedepannya saya juga mau memperbaiki, udah itu aja.
Berarti emang bener agama kamu seperti itu ya? Karena aktenya udah dibikin belum? Ya lagi untuk, nah jadi gini, ini kan kita lagi mau menyelesaikan semuanya, Agam mau memperbaiki semuanya pelan-pelan, otomatis pasti pertama Agam bakal urus yang itu dulu ke depannya, dan mau memperbaiki lagi semuanya, memperbaiki lagi saya sama istri saya. Ya intinya saya hilaf, saya mau minta maaf. Berarti dari awal kamu mempersulit istri kamu sendiri ya? Kenapa? Berarti dari awal kamu mempersulit pada saat lahir anak itu kamu mempersulit. Enggak juga. Emang lagi berantem aja, kesalahpahaman. Tapi sekarang posisi progresnya seperti apa nih? Udah baik-baik. Ada rencana kapan mau nemuin istri atau udah ketemu atau seperti apa? Oke, untuk sekarang saya udah mencoba sampai datengin itu untuk memperbaiki semuanya. Ya prosesnya sih sekarang udah mulai pelan-pelan membaik gitu pelan-pelan. Jadi gini, kita bertemu hari ini pun saya sudah konsultasi sama mereka. Saya sudah konsultasi dengan kebetulan dari sudah konsultasi sama Agam. Ya udah bang, silakan bang. Nanti mereka juga hari ini akan menyampaikan hal yang sama. Akhirnya problem Renaga dan istrinya sudah clear. Jadi dari pihak sana pun sudah akan mengklirkan. Maka mungkin hari ini atau lusa mereka akan sampaikan juga hal yang sama. Artinya di penghujung kata saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Saya hanya minta doa dari teman-teman semuanya dalam pemberitaan dan doakanlah anak muda ini yang bisa kedepannya lebih bagus lagi dan dia sudah menemukan karakternya. Dan susah loh, jarang yang hal ini terjadi gitu kan. Hal ini terjadi. Dia cepat menyikapi problem ini di diri dia sendiri, bukan atas kemauan siapa-siapa gitu kan. Artinya apa? Doalah yang kita inginkan dari teman-teman. Kalau soal hal-hal yang lain, nama apa segala macam, ya lillahi ta'ala lah gitu kan, soal karir itu kita nggak tahu gitu kan. Tapi artinya niat baik dari dia terhadap keluarganya dan terutama anaknya. Paling itu dari kita. Sekian dari kita. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Ada apa yang mau disampaikan? Ya intinya aku mau ke semuanya ya, terutama juga ke keluarga istri saya dan semuanya lah. Saya mau minta maaf. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mau memperbaiki diri saya juga. Kemarin-kemarin saya hilaf. Dan intinya saya mau memperbaiki semuanya. Pelan-pelan saya mau memperbaiki semuanya. Sekali lagi saya juga mau minta maaf atas melakukan saya. Mungkin ada khilafan kemarin. Saya mengecewakan kalian semua, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dengan penegasan dong untuk meminta maaf juga dengan Aca yang digosipin sebagai itu ada yang disampaikan juga. Ya untuk Aca juga saya minta maaf, jadi dia yang ke bawah-bawah gitu, jadi dibilang katanya diselingkuhan. Saya enggak, kita nggak ada hubungan yang lebih serius nggak, maksudnya ya kita teman baik. Saya minta maaf juga sama Aca karena kekhilafan saya jadi meremeh kemana. Sama papa agak boleh. Ya, Nah, ini kan pasti papa jadi juga keseret. Ya untuk papa juga Agam minta maaf ya Pak. Gue janji kedepannya Agam bakal urusin semuanya. Agam masalah satu demi satu Agam perbaikin. Dan kedepannya Agam bakal lebih baik lagi Pak. Agam minta maaf.